آمين آمين استجب دعانا ولا تخيب سيدي رجانا آمين آمين استجب دعانا ولا تخيب سيدي رجانا. Mutawi iki iku bab kang nerangaken masalah istikharah wal musyawarati lan musyawarah. Jadi secara garis besarnya istikharah itu adalah su'alu khairil amrayni, meminta kepada Allah sesuatu yang lebih baik dari dua hal, minta dipilihkan. Wa taufiqi lahu, dan petunjuk lahu pada sesuatu itu, atau lahumah kepada dua hal itu. Yang kedua musyawarah. Musyawarah itu minta pilihan kepada sesama manusianya, minta ketentuan pendapat-pendapat mana yang lebih baik, itu namanya musyawarah. Akan tetapi kalau minta ketentuan, mohon ketentuan yang lebih baik atau yang paling baik, itu istikharah namanya, itu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang lebih halus kembali, istikharah itu ketika kita punya rencana akan melakukan sesuatu, istikharah itu lebih kepada nuwun sewu nang pangeran, artinya minta petunjuk, pamit bahwa saya punya kehendak seperti ini. Tetapi melalui nanti caranya sholat sunnah 2 rakaat. Di dalamnya setelah sholat dzulhijjah yang pertama itu qul ya ayyuhal kafirun, yang kedua setelah Fatihah yang kedua maksudnya itu baca qul huwallahu ahad, setelah salam baca doa ini nanti. Yang perlu diperhatikan dulu, perlu dimengerti terlebih dahulu bahwa kalau tadi dikatakan apa istikharah itu, istikharah adalah su'alu khairil amrayni wa taufiqi lahu, atau ada istilah lain talabul khiyarati fi syai'i, minta dipilihkan dalam sesuatu. Siapa yang diminta adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mana yang lebih baik untuk dilakukan, biasanya yang sering dilakukan adalah untuk melamar pekerjaan atau melamar jodoh, calon hidup, calon pendamping hidup maksudnya. Jadi biasanya untuk menentukan siapa yang lebih baik, maka dengan cara istikharah. Ada 2 calon umpamanya, satu sisi baik, dalam satu sisi yang lain dianggap kurang, maka cukup bingung dia. Maka oleh Rasulullah Muhammad SAW dianjurkan atau disunahkan untuk melakukan sholat istikharah, dalam artian minta ketentuan yang lebih baik, yang paling baik di antara yang ada. Bisa jadi pekerjaan, ada pekerjaan mungkin bayarannya lebih mahal, tapi rotok rekoso, dan mungkin saat melakukan ibadah mungkin bisa terburu-buru, bayarannya banyak. Ada bayarannya tidak seperti yang pertama, akan tetapi dia bisa leluasa beribadah, tidak ada ikatan, tidak ada ketentuan atau tidak ada larangan dari bosnya untuk melakukan suatu ibadah. Maka bingung, apa ambil yang lebih besar bayarannya tapi sholatnya
mungkin lebih sulit. Apa ambil yang bayarannya di bawah itu, akan tetapi ibadah leluasa. Sebab banyak terjadi Bapak Ibu, banyak murid saya itu datang, Pak ini begini-begini, lumayan bayarannya, tapi sholat Jumat diberi waktu hanya 15 menit dan tidak mungkin itu. Itu namanya musyawarah. Kenapa? Minta pilihan kepada sesama manusianya. Akhirnya karena mereka itu minta petunjuk, ada yang minta urun rembuk dengan istilahnya, ya tetap biasanya semua guru, siapapun gurunya mesti mengarahkan sehingga seberapa bayarannya tidak terlalu banyak, tapi ibadah tidak dibatasi oleh bos. Kadang ada pekerjaan seorang perempuan kalau kamu jadi pramuniaga, dalam artian tukang jual bahan bangunan atau pakaian jadi atau apapun di mall, itu bisa diterima dengan catatan harus tidak memakai jilbab. Ada yang terjadi seperti itu. Maka namanya kalau minta nasihat kepada orang tuanya, nasihat kepada gurunya, itu namanya musyawarah. Tapi kalau minta pilihan langsung kepada Allah, namanya istikharah. Kedua-duanya sama-sama ingin yang terbaik. Sebab Rasulullah menyatakan ma khaba man istakhara, orang yang beristikharah tidak akan kecewa, tidak akan rugi. Wala nadima man istasyara, dan tidak akan menyesal bagi orang yang bermusyawarah. Utamanya kepengurusan suatu organisasi itu untuk memutuskan sesuatu keinginan dan harus diputuskan bersama, tidak boleh spekulasi, sehingga insya Allah organisasi itu akan berjalan karena sudah bermusyawarah. Wala nadima man istasyara. Allah Ta'ala ngendika sapa Allah Ta'ala ing pangandikan wasyawirhum fil amri, wasyawir lan musyawarah sapa sira kabeh. Wasyawir lan musyawarah sira hum ing wong akeh fil amri ing dalam perkara, dalam artian dalam urusan apapun yang akan menjadi keinginan dan akan diputuskan. Maka dia di sini dalam Al-Quran ada perintah wasyawirhum, bermusyawarahlah kepada mereka. Rasulullah masih bertanya kepada sahabat dalam hal memutuskan suatu keputusan. Sebetulnya andaikan tidak musyawarah pun juga beliau bisa menentukan yang baik, tetapi beliau mensyariatkan, mentasrih, mengajarkan kepada bawahannya, kepada umatnya harus rembukan dulu. Kalau Allah memberikan contoh ketika berkehendak untuk menciptakan Nabi Adam, Allah Subhanahu wa Ta'ala masih bilang kepada para malaikat, wa inni ja'idun fil ardi khalifah, kata Allah, wahai malaikat, saya akan menciptakan penduduk bumi atau orang yang akan, makhluk yang akan menempati bumi ini. Buminya sudah jadi. Maka malaikat masih tanya, ataj'al fiha may yufsidu, apakah kamu panjenengan di Allah akan menciptakan makhluk yang akan melakukan pertumpahan darah satu sama yang lain seperti yang terjadi sebelumnya? Sebab Nabi Adam itu bukan makhluk pertama sebagai penghuni di dunia, akan tapi ada makhluk yang sebelumnya yang dikatakan Banul Jan itu adalah makhluk sebelum Nabi Adam yang menempati di bumi. Akan tetapi Banul Jan itu terjadi pertumpahan darah satu sama yang lain, akhirnya oleh Allah dibinasakan. Yang selanjutnya berikutnya Allah Subhanahu wa Ta'ala berkehendak untuk menciptakan penduduk bumi ini yang dinamakan Adam dengan anak-anak keturunannya. Allah masih seakan-akan bermusyawarah. Itu adalah sebuah tasrih atau ajaran di mana walaupun Allah
Zat yang maha kuasa, Zat yang maha mampu, Zat yang maha tahu apa yang akan terjadi. Allah mengajarkan kepada umatnya, masih bilang kepada para malaikat, inni ja'ilun fil ardi khalifah. Setelah malaikat menanyakan, napa panjenengan mau menciptakan makhluk lagi yang akan terjadi pertumpahan darah? Qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Saya maha tahu dari apa yang engkau tidak ketahui. Jadi satu itu bukan berarti Allah butuh pemikiran pada malaikat, tidak kan, tapi Allah mentasrihkan, mengajarkan bahwa apabila ada hal yang akan diputuskan, hal yang satu yang akan direncanakan, maka sebaiknya bahkan wajib untuk bermusyawarah, bertanya kepada sesama makhluknya, utamanya seorang suami. Ada orang yang berkehendak kepada putrinya yang sudah umur 20 tahun misalnya, maka seorang ayah tidak boleh spekulasi menerima tanpa bermusyawarah kepada sang ibu. Kalau panjenengan nanti tanpa musyawarah kemudian menerima lamaran dari orang lain itu tanpa musyawarah pada istri, maka maka akan menyesal. Itu akan terjadi. Kok diterima Pak? Sampai nggak ngomong-ngomong aku, bisa percaya aku, lariku, bla bla bla. Itu walaupun seorang suami yang mencukupi dalam hal ekonomi, masalah tempat tinggal, masalah segala hal yang dibutuhkan keluar dari suami, bagaimanapun tetap seorang suami harus bermusyawarah kepada istri atau kepada orang lain. Jadi setelah mufakat suami istri, contoh saja ketika kita akan menerima lamaran, contoh sudah mufakat berdua antara suami istri dan anaknya juga, maka langsung langkah yang kedua adalah istikharah, jalur pilihan yang lebih baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Walaupun Nabi menyatakan, idza ja'akum man tardawna dinahu wa khuluquhu fasawwiju, le ono wong calon menantu dinahu wa khuluquhu, agamanya bagus, akhlaknya bagus, maka Nabi menyatakan fasawwiju, kawinkanlah. Walaupun ada semacam itu, maksudnya harus setelah menyatakan kawin, karena kata Nabi, daripada lantang-lantung rantang-ranting gak ketemu jodohnya, maka zawijuhu, maka nikahkanlah. Walaupun demikian, maka kata-kata zawijuhu itu adalah setelah tentunya keputusan musyawarah antara suami istri selaku orang yang bertanggung jawab dan bisa memberikan keputusan adalah harus berdasarkan paling tidak suami istri untuk memutuskan menerima atau tidak. Sampai jangan terlalu buat sekarang ini duduk seperti zaman dahulu, tanyakan dulu kepada anaknya gelem enggak. Tidak terlalu seperti itu. Orang tua pun tetap wajib menentukan siapa calon menantu atau calon suami dari anak itu. Selanjutnya istikharah. Bapak Ibu, untuk anak-anak yang masih lajang yang laki-laki, biasanya ada dua pilihan, satu dengan yang lain, mana yang mau diambil. Beristikharah setelah bermusyawarah kepada orang yang lebih mengerti tentang keberadaan itu. Tapi lewes kedisian seneng nih, sudah terlanjur cinta, mau istikharah, mesti datang bagus-bagus. Jadi biasa seperti itu, istikharah tapi dia sudah terlanjur sayang, sudah sayang-sayangan di WA, tapi kemudian saya mau istikharah, pasti mimpinya bagus karena kedisian senang. Kiai saya di pondok menyatakan, wong istikharah iku ojo ngenteni mimpi. Bapak mengistikharahkan anaknya mau menerima lamaran, satu contoh, maka setelah istikharah pasrahkan kepada Allah. Itu
yang baik. Jangan menunggu mimpi. Mimpinya panjenengan tidurnya nggak pakai wudu, kemudian tidurnya datang dari mana-mana datang, kemudian tidurnya mesti mimpinya nggak bener. Maka kata kiai saya itu, lebis istikharah ojo ngenteni mimpi. Kadang mimpi dikejar setan. Waktu ada ojo terima apa? Agar mau menginstalasi orang mimpi dikejar setan. Mimpi dikejar orang gila, berarti nggak cocok kan? Mimpi menerima nangkap ular yang berbisa. Istilahnya katanya beliau ini, kalau panjenengan mau istikharah itu sebagai laporan dan pamit kepada Allah. Kerasa pembuatan Allah. Ya udah istikharah 3 kali kata Nabi, minimal istikharah 3 kali Pak. Jangan 1 kali nunggu mimpi. Mimpinya wah, kadang-kadang nggak cocok. Setelah 3 kali kata Kiai, pasrahkan kepada Allah. Kalau memang Allah berkehendak baik, pasti jalannya jadi. Tapi kalau Allah tidak berkehendak, mesti gagal deh. Jadi istilahnya istikharah itu tidak ada tuntunan di dalam kitab atau dimanapun. Setelah setelah melakukan istikharah menunggu mimpi itu tidak ada. Ya istikharah aja. Setelah 3 kali dilakukan istikharah, maka lakukanlah yang gampang itu untuk jadi, berarti Allah menghendaki baik. Kalau ternyata Allah tidak suka, artinya tidak menghendaki jadi, pasti gagal itu. Jadi anjuran Nabi, setiap rencana yang baik harus diistikharai atau paling tidak bermusyawarah. Tapi Rasulullah menganjurkan, disunahkan untuk istikharah. Karena Nabi itu selalu 3 kali. Di sini diterangkan bahwa istikharah itu jangan hanya 1 kali, tapi mesti paling tidak 3 kali. Kemudian jangan menunggu mimpi. Kalau menunggu mimpinya macam-macam nanti. Pokoknya sudah istikharah 3 kali, pasrahkan kepada Allah. Nanti mesti ada, kalau ternyata dianya atau pekerjaan yang kita rencanakan itu memang dikehendaki baik, maka setelah istikharah 3 kali, maka pekerjaan itu akan berjalan dan sesuai dengan apa yang diinginkan. Berarti Allah berkehendak kepada kita. Sebab Allah Subhanahu wa taala Maha menghendaki, Maha al-fa'alu lima yurid, fa'alun lima yurid. Adapun di muka kemarin beberapa bulan yang lalu diterangkan bahwa takdir itu ada 2, ada mubrom, ada mu'allaq. Kalau yang mubrom sudah nggak bisa diminta lagi, wis dadi. Seperti kita aja lahir sebagai orang Indonesia, tidak bisa minta kepada Allah akan minta dilahirkan di tempat lain, tidak bisa. Lahir atas atau menjadi orang suku-suku etnis, dia bisa dirubah, itu namanya mubrom. Tapi yang mu'allaq bisa dirubah dengan istikharah, dengan istilahnya istikharah itu kan makomnya makom doa, dalam arti dengan doa. Berarti masuk kepada yang mu'allaq dalam artian kalau panjenengan berharap yang baik, maka ya pasti Allah menghendaki, karena itu termasuk. Oleh karena istikharah itu hampir sama dengan doa, maka kita harus memenuhi syarat-syaratnya doa. Doa itu ya harus harus orangnya ya sehabis sholat yang 5 waktu, sholat sunnah atau sholat yang 5 waktu, atau dalam keadaan punya wudu. Maka ya mulailah dengan cara-cara atau ada berdoa, cara-cara orang berdoa agar supaya itu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antara ada berdoa, cara-cara orang berdoa, di antaranya iftitahuhu bihamdillahi wassana'i alaihi. Doa itu akan dikabulkan oleh Allah apabila dimulai dengan alhamdulillah dan pujian kepada Allah. Jangan langsung Rabbana, tapi hamdan yuwafi ni'amahu yukafi mazidika, dimulai dengan alhamdulillah wassana'i dan memuji kepada Allah.
Kemudian setelah itu membaca selawat Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad dan seterusnya. Jadi doa itu caranya kita berdoa tidak langsung Rabbana atina tidak, tapi mulailah dengan alhamdulillah, dimulailah dengan selawat. Kemudian nanti setelah buka dengan selawat, baca alhamdulillah dan selawat, maka berdoalah. Jadi menurut saya panjenengan kalau doa jangan langsung Rabbana atina. Jadi bisa dengan alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa sallallahu alaihi wasallam Allahumma ya, atau hamdan yuwafi ni'amahu yukafi'una mazid rabbana lakam dan seterusnya, baru Rabbana atina. Itu diantaranya doa kita agar dikabulkan oleh Allah. Setelah doa kita kumandangkan, kita sampaikan kepada Allah, tutuplah lagi dengan hamdalah dan sholawat pada Nabi Muhammad SAW. Setelah doa wassallallahu ala sayyidina Muhammadin walhamdulillahirabbil alamin, al-Fatihah. Jadi agar doa itu bisa diterima oleh Allah, mulai dengan alhamdulillah, bisa hamdan, bisa alhamdulillah, dan keseluruhannya pokoknya sirat memuji kepada Allah dan memuji Allah. Kemudian nomor 2-nya dimulailah dengan selawat Rasulullah SAW atau Allahumma sholli. Pokoknya selawat apa yang kita paham, yang kita hafal. Doa itu dimulai dengan alhamdulillah dan selawat. Setelah berdoa diakhiri dengan hamdalah dan selawat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Al-Fatihah. Doa selesai berarti. Kemudian raf'ul yadaini, orang agar doanya bisa diterima setelah dimulai dengan hamdalah dan selawat, itu mengangkat kedua tangan. Walaupun itu oleh saudara-saudara kita disangsikan, doa kok begini, seakan-akan Allah di atas. Ada orang yang tidak sepaham dengan kita, padahal keterangannya Rasulullah itu menyatakan bahwa orang yang mengangkat tangan dalam doa, maka doa itu pasti dikabulkan selama dia mengangkat kedua tangannya. Yang ketiga, wa'adamu taraddudi, doa itu tidak boleh ragu-ragu. Kabul enggak ya? Apalagi sekarang aminnya doa itu dikabulkan sekarang. Orang bilang amin dikira pendukung nomor 1. Ketika berdoa dia kabul. Tidak ada hubungannya dengan nomor 1, 2, 3, 4. Tidak ada. Ya, amin lah, amin. Dikira nanti, nanti kalau bilang amin dikira pendukung, dikira nomor 1. Tidak, duluan mana amin dengan aminnya doa dengan amin yang calon presiden, kan nggak ada hubungannya. Amin aja nggak apa-apa. Amin, amin, kabul. Jadi orang itu berdoa harus yakin. Ud'ullaha wa antum muqinuna bil ijabah. Kamu berdoa Anda harus yakin di hatinya bahwa doa akan dikabulkan. Bal yang bagi lidda'i ayyazama 'ala Allahi wa yalah alaihi. Dan kita harus berkehendak, berhasrat kepada Allah Subhanahu wa taala selaku zat yang diharapkan kabulnya doa itu, dan tidak boleh ragu-ragu. Maka ada contoh, ya Allah kabulkan ya Allah bila kamu berkehendak. Ada insyi'tahnya. Tidak boleh. Ini pokoknya sudah doa, yakinlah wa antum muqinuna bil ijabah, panjenengan harus yakin bahwa doa itu diterima. Kalau toh terjadi saya doa sudah berulang-ulang, bahkan bukan hanya 5 tahun, 10 tahun doa saya kok nggak kunjung berhasil. Apa yang saya minta kepada Allah, ud'ullaha astajib lakum, ud'ullaha astajib lakum. Berdoalah kepada Allah, Allah akan mengabulkan, janji Allah itu. Tapi saya 10 tahun berdoa kok nggak muncul, tidak berhasil. Bukan tidak berhasil atau yang salah bukan Allah. Mungkin bisa jadi kita yang salah. Doa dikabulkan itu apabila orangnya bersih. Tidak ada doa
tidak ada dosa di dalamnya. Dan doa itu tidak dengan cara memutus silaturahim. Itu bisa terjadi doa nggak segera dikabulkan. Atau Allah berkehendak doanya itu dikabulkan, tetap dikabulkan, tapi tidak diberikan di dunia. Sebab kalau diberikan di dunia, kalau arti ini Pak, ya sekali meninggal sudah. Tapi kalau doa kita oleh Allah dikabulkan dan diberikan di akhirat nanti, itu yang itu yang sangat diharapkan itu. Bisa jadi doa kita itu tidak diberikan kepada kita, tapi Allah berkehendak akan memberikan kabul doa itu kepada anak dan cucu-cucu kita. Umpamanya ya Allah, jadilah kami orang yang ahli ilmu ya Allah. Jadikanlah anak hamba ya Allah orang yang berilmu. Itu kadang anaknya tidak berilmu, tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha tahu. Tidak diberikan kepada anak, tapi doa itu akan diberikan kepada cucu-cucu bahkan cicitnya, karena Allah yang Maha tahu. Kita berdoa menjadi orang kaya, kok nggak kaya-kaya? Ya kerja, nggak kerja kaya. Karena memang Allah mengerti memberikan posisi kepada kita. Ini kalau ini saya bikin kaya, ini bisa jadi ibadahnya bocah kecil, bisa jadi ini jadi orang yang sombong. Ya boh, terus kalau usah tak kaya nurin dunia, tapi nanti saya ingin bikin kaya dia di akhirat. Bisa seperti itu. Berhasil kita selaku hamba Allah, kata Nabi, berdoalah kepada Allah, antum muqinuna bil ijabah. Anda harus yakin bahwa doanya akan dikabulkan. Entah kapan dikabulkannya, entah diberikan kepada siapa, yang jelas doa pasti dikabulkan. Berdoalah kepadaku, aku pasti mengijabahi. Itu janji Allah, dan Allah tidak akan pernah ingkar janji. Kadang-kadang menungsani dewi si rada susu, enggak seperti si ambil bayar doa langsung sukir. Enggak seperti film sinetron itu satu malam mulainya film itu miskin, selesainya film kaya, enggak seperti itu. Jadi mesti ada proses secara syariat, secara sunatullah. Kalau ingin kaya, ya hakikatnya ya harus berdagang. Kalau ingin pinter, ya pasti harus belajar. Jadi itu kembali kepada cara beribadah agar berdoa untuk dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa kadzalika taharru awqatil ijabati, panjenengan doanya agar supaya diterima oleh Allah, mencari waktu-waktu yang gampang diijabah. Contoh, panjenengan doa di antara dua khutbah. Baik. Imam dapat satu khutbah, duduk di mimbar. Sedangkan Moroki, apa Moroki itu Pak? Bilal katanya orang. Bilal itu bahasa bikinnya Moroki, yang bukan tongkat itu. Imam dapat satu khutbahan, duduk istirahat untuk memisah antara dua khutbah. Morokinya bilang Allahumma sholli ala sayyidina. Panjenengan silakan berdoa. Itu waktu yang sangat gampang diterima. Jangan tidur, khutbahnya panjang sekali. Pak imamnya masih naum, baru belajar menjadi khotib, panjang sekali sampai orang semuanya kan pancor, saudara-saudara yang dibahas. Akhirnya ketika imam duduk di antara dua khutbah, panjenengan tidak berdoa. Berdoa, doa apa Pak? Terserah panjenengan. Bahasa Madura sakit, Jawi sakit, bahasa Arab boleh. Saat imam duduk antara dua khutbah, sedangkan Morokinya udah Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad dan seterusnya. Itu sempatkan panjenengan doa di hati boleh, di lisan boleh. Doa apa, bahasa apa, terserah bahasa panjenengan. Ya Allah, saya punya anak ya Allah, yang ketiga ini ya Allah, nakal ya Allah, sembuhkan ya Allah, jadikan orang yang hidup. Boleh lah bahasa seperti itu. Kemudian saat turunnya hujan, itu doa dikabulkan. Kemudian
antara maghrib dan isya, lebih-lebih jam 3 malam. 3 malam itu Bapak Ibu seperti yang pernah saya sampaikan, sampaian kalau berdoa dianjurkan bermunajat. Kenapa bermunajat, Pak? Watul-watul. Pangeran lu walaupun dari watul yuk ngerti, ya Allah. Ini contohnya munajat gini, Pak. Sampai jam 3 malam setelah sholat tahajud, paling tidak 2 rakaat 2 kali sampai mati, ya Allah. Dengan bahasa panjenengan sendiri. Ya Allah, hamba ini hina, ya Allah, banyak dosa, ya Allah. Tanggungan besar sekali, ya Allah. Seminggu lagi hutang 300 juta, ya Allah. Sampai gak laporan, pangeran ngerti. Tapi sampai lama boleh laporan. Itu namanya munajat. Betul-betul. Ya Allah, anak yang kedua, ya Allah, ini sudah nikah 3 tahun, ya Allah, belum juga punya pekerjaan. Dia masih numpang di rumah saya, ya Allah. Nah, setelah waktu-waktu, kabulkanlah ya Allah, berilah mereka rezeki, ya Allah. Itu namanya munajat. Kalau sampai mohon kepada Allah diawali dengan munajat, itu lebih cepat dikabulkan. Betul-betul sih. Pangeran malah tidak diwatuli katanya. Kok coro-coro ngomong. Mau ngomong aku harus ngerti. Ingin tak kawin ini awak ngomong. Bisa jadi begitu. Tapi munajat itu seperti itu malam. Ada yang bilang malam hari itu munajat itu silsilan katanya. Silsilan dengan pangeran, mohon maaf agak-agak. Artinya bisi-bisi. Kalau orang yang ahli ibadah, orang yang dekat dengan Allah, ketika jam 3 malam itu bisi-bisi dengan doa kepada Allah, itu sampai menangis, sampai sama dengan orang apa kendaraan saya itu kan begitu nyampaikan keluarnya menangis. Katanya satu sabarlah, itu namanya munajat. Jadi sekali lagi bahwa munajat itu kita laporan dulu apa yang terjadi di antara kita, masalah keluarga, masalah harta, masalah anak. Sampai maturkan, ya Allah, saya punya anak yang begini, ya Allah. Saya sudah nggak kurang-kurang, ya Allah. Saya sudah saya arahkan, sudah saya sampai ngomong bisa. Oleh karenanya, ya Allah, jadikanlah mereka orang yang soleh-solehah, ya Allah. Itu namanya doa diawali dengan munajat. Itu yang kemudian doanya gampang diterima. Masalah doa Bapak Ibu yang terjadi, orang yang dekat dengan Allah, yang dosanya nggak seberapa, itu sering menangis tengah malam. Kiai contohnya, yang banyak amalnya, banyak Al-Qur'annya, dosa nggak seberapa, tapi beliau nggak menangis setiap malam. Tapi kenapa seperti saya yang banyak dosa kok nggak pandai menangis di hari tengah malam? Mestinya kita yang banyak dosa ini yang lebih pandai, harus pandai menangis tengah malam. Tapi kenapa orang-orang yang dekat dengan Allah itu justru sering menangis, padahal dosa ini dibandingkan dengan saya nggak seberapa. Tapi kenapa saya tidak bisa menangis tengah malam? Kenapa? Karena hati kita tertutup dengan nuqtah, titik. Sebelum Nabi menyatakan setiap orang yang berbuat dosa maka hatinya di titik hitam. Setiap kali berbuat dosa titik hitam. Semakin besar dosanya, titiknya semakin besar. Berzina, hitam hati itu. Kalau sudah hitam, maka hati kita tidak bisa menjadi cermin, dalam artian tidak bisa menerima nasihat, tidak mau hal-hal yang baik. Kenapa? Hati kita sudah gelap. Tapi kalau sudah bertaubat sesuai dengan syarat-syaratnya taubat, maka hilanglah hitam-hitam, plek-plek hitam dan tutup hitam itu menjadi berkilau kembali setelah bertaubat kepada Allah. Oleh karenanya ketika kita banyak dosa, mestinya semakin sering kita beristighfar kepada Allah. Astagfirullahaladzim. Maka yang semula hati sudah tertitik hitam, kata Rasul, artinya biasa Pak, bukan berarti ketika berdosa hatinya hitam, tidak, artinya ada penghalang di hati itu sehingga doa tidak gampang dikabulkan. Kenapa? Sudah titik hitam ada di dalam hati kita. Coba orang-orang dahulu sekali doa langsung berhasil. Kenapa? Karena tidak ada penghalang dengan Allah. Contoh,
Panglima Sudirman, namanya tidak Islami Bapak ya, Sudirman nama Indonesia. Tapi yang namanya Panglima Sudirman itu kemana-mana dengan prajurit dibawakan kendi, Pak. Kendi itu air apa dari gerabah itu, dari tanah itu. Setiap kali beliau batal bersih wudu, setiap batal bersih wudu. Kalau kita wudunya kan karena menjelang mau sholat, ini enggak setiap batal wudu. Kalau sudah batal kan ditandu karena dia hidup dalam paru-paru besar sebelah. Itu batal wudu. Ketika ada perang gerilya, sudah terdesak, Belanda semakin kuat tenaga dan senjatanya. Sudirman doa, ya Allah, hujankan ya Allah, hujan seperti itu. Kita bilang hujankan ya Allah, ping 10, ping 1000, gak hujan-hujan. Kenapa? Banyak penghalang di hati. Jadi orang-orang yang bersih, orang-orang yang dekat dengan Allah, maka semakin gampang dikabulkan kalau bicara masalah doa. Dan umpama kita berdoa, ya sepatahnya kita, ya Allah, ya karena memang saya banyak dosa, doa tidak dikabulkan. Ya bolehlah seperti itu, tapi ketika kita berdoa harus mukmin Nabi dijaga, kita harus meyakini bahwa apa yang kita doa pasti dikabulkan. Kabulnya untuk siapa? Kabulnya kapan? Wallahu a'lam. Karena Allah yang Maha mengatur. Dan itu istighfar itu karena berkaitan dengan doa. Ada orang yang istighfar begini Pak, kalau panjenengan bisa mengerti tentang Al-Quran, tapi dalilnya nggak ada. Tapi ulama-ulama ada yang mengajarkan tutup Al-Quran Pak ya, doa dan sebagainya sudah dibaca, kemudian Al-Quran buka sembarang, baca sebelah kanan. Umpamanya untuk menerima pekerjaan atau menerima lamaran seseorang. Kalau dibaca sebelah kanan ini artinya berneraka, berperang, ini jangan diterima, nggak baik katanya. Kalau yang tadi dibaca bab surga, bab fikih, bab hukum, katanya boleh diterima. Ada yang semacam itu kurang benar. Salah tidak, tapi alangkah baiknya istighfarnya menggunakan apa yang diajarkan oleh Rasulullah Muhammad SAW. Jadi kembali bahwa minta petunjuk yang baik ini kalau sesama manusianya, dari anak atau dari bawahan kepada yang lebih senior, namanya musyawarah. Tapi kalau ingin minta petunjuk yang lebih baik kepada Allah, itu namanya istighfar. Ini caranya. An Jabir radhiyallahu anhu, diriwayatkan saking sahabat Jabir radhiyallahu anhu, mugi-mugi ridho sapa Allah saking Jabir. Qala ngendika sapa Jabir, ing pangandikan kana Rasulullah. Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yu'allimuna ngajari sapa Rasul ing kita al-istikharata ing istikhara. Fil umuri ing dalam pira-pira perkara kulliha ya sakabehane umur. Segala hal Nabi mengajarkan hal istighfar. Kasurati minal Qur'ani. Ayat ta'limuha ka ta'limis surah. Artinya Nabi mengajarkan kepada kita beristighfar segala urusan apa yang akan dilakukan, apa yang menjadi rencana. Nabi mengajarkan istighfar. Idza hamma ahadukum bil amri, idza hamma tatkala nejo sapa ahadukum salah siji sira kabeh bil amri kelawan perkara. Kalau panjenengan ingin apa atau mau seperti anak muda ini mau lamaran pekerjaan sebagai bos atau bagaimana, ya Allah mana yang baik, istighfar 3 kali. Sekali lagi istighfar itu sampean jangan menunggu mimpi. Apalagi istighfarnya seorang laki-laki menghendaki calon hidup, tapi sudah terlanjur senang, istighfarnya mestinya mimpi yang baik. Mimpi bertemu di Masjidil Haram lah, karena sudah senang. Tapi kalau nggak senang ya mungkin luarnya yang lain. Artinya setelah istighfar 3 kali pasrahkan kepada Allah. Kalau Allah berkehendak pasti ada jalan menuju menuju suksesnya keinginan itu sendiri. Falyarka mongko becik ruku'o sapa ahad rakaat ini kelawan 2 rakaat. Kalau Anda punya
punya kehendak sesuatu keinginan apa yang menjadikan minta keputusan kepada Allah, maka istikharah kata Nabi, sholatlah 2 rakaat min ghairil faridati, saking saliyane sholat fardu. Doa Allahumma inni astaghfiruka itu jangan dibaca setelah sholat fardu. Sholat Isya, maka doa Allahumma inni astaghfiruka tidak demikian. Nabi mengajarkan ketika panjenengan punya hasrat, punya keinginan menentukan satu di antara dua contohnya, maka Nabi menganjurkan istikharah. Istikharahnya yang berapa? Jangan 1 kali Pak, minimal 3 kali. Setelah 3 kali biarkan aja. Karena nanti benak panjenengan inginnya diterima, pasti jadi Allah berkehendak baik, maka akan jadi itu. Semuanya pun maka becik moco sama sira doanya ini Allah minta seruka panjenengan sudah banyak yang tahu. Nah adalah amro titik-titik diisi kalau baik takdirkanlah, kalau enggak jauhkanlah. Kesimpulannya begitu. Di halaman berikutnya itu ada doa Allahumma inni astaghfiruka bi ilmika wa astaghfiruka bi qudratika. Nah walaupun ini baik maka tidak perlu saya baca. Artinya kesimpulan daripada istikharah itu, kalau panjenengan minta ketentuan yang lebih baik itu kepada Allah, namanya istikharah. Kalau minta rembuk kepada sesamanya, itu namanya musyawarah. Kenapa mesti musyawarah? Karena pikiran kita tidak menjangkau seperti pemikiran orang yang lebih senior, lebih sepuh. Kadang-kadang memang sering begitu. Maka minta keputusan bermusyawarah. Biasanya orang datang ke kiainya di desa, Pak Kiai begini gimana menurut panjenengan? Itu biasanya musyawarah kepada guru-guru kita itu lebih baik. Selanjutnya setelah musyawarah lakukan istikharah. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, apa yang disampaikan tadi, jadi doa itu agar segera dikabulkan oleh Allah. Awalilah doa itu dengan hamdalah dan selawat, dan diakhiri hamdalah dan selawat lagi, dan panjenengan harus yakin bahwa doa itu akan dikabulkan oleh Allah. Pasti Allah. Jadi sesuai dengan janjinya. Untuk siapa dan kapan itu Allah yang Maha tahu dan yang menentukan. Demikian yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan kita yang hadir pada kesempatan dan keluarga kita, sisa umur yang ada kita mudah-mudahan yang ada pada kita menjadi umur yang barokah, sehingga dengan umur barokah itu kita bisa pandai menggunakan untuk beribadah kepada Allah. Semoga dan mudah-mudahan ibadah kita, ketakwaan kita semakin berkualitas. Mudah-mudahan anak kita, keluarga kita menjadi anak yang soleh-solehah. Mudah-mudahan masa depannya anak-anak kita punya masa depan yang cerah dalam hal ibadah, rezekinya gampang, rezekinya halal, rezekinya banyak. Mudah-mudahan mereka atau kita semua ditakdirkan oleh Allah bisa berkunjung ke Baitullah dan bisa berkunjung pada maqbarah kuburan Rasulullah Muhammad SAW. Amin Allahumma amin. Yang terakhir, mudah-mudahan kita akan mendapatkan rahmat dan kasih sayang dari Allah. Mudah-mudahan kita mendapatkan asyafaatul uzma dari Rasulullah Muhammad SAW, dan mudah-mudahan kita mati nanti dalam keadaan husnul khatimah bihaqqil Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bibi.